We are strengthening strategic ports, integrating logistics, and advancing rail development from high-speed rail to future. Kemitraan ini bukan sekedar gagasan di atas kertas, melainkan kerja nyata yang telah dimulai berjalan. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai jembatan ekonomi dunia di bawah arahan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY. Indonesia membuka ruang kolaborasi yang ambisius dengan mitra strategis di Rusia dan Eurasia. Fokus bukan sekedar membangun fisik, melainkan membangun masa depan melalui penguatan jalur logistik, efisiensi pelabuhan, konektivitas kereta api, dan kemandirian energi. Kunjungan Menko AHY bawa suasana yang cair dan akrab, bertepatan dengan momentum bersejarah 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, melanjutkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, bukan diplomasi pelesiran. Kunjungan ini bawa hasil nyata, mulai dari kesepakatan teknologi pembangkit nuklir terapung, FNPP, PT PAL dan Rosatom, kerjasama galangan kapal, sampai logistik maritim. Puncaknya di SPIF 2026, Menko AHY menawarkan visi besar Indonesia sebagai jembatan emas ASEAN dan Eurasia untuk infrastruktur hijau dan energi bersih. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan cuma soal besi dan aspal, tapi tentang masa depan manusia dari Rusia untuk Indonesia maju. Guys, keren guys. Ini sangat luar biasa guys, ini sangat kelihatan wibawa dari sosok AHY ini guys, kalau dia itu lagi kunjungan ke luar negeri guys. Pertemuan hari ini merupakan kelanjutan dari dialog bilateral yang telah bersama-sama kami inisiasi pada bulan November tahun 2025 di Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa Indonesia memandang hubungan bilateral dengan Federasi Rusia bukan sekedar sebagai kerjasama antar negara, melainkan sebagai sebuah langkah strategis yang berakar pada kesamaan jati diri kita, yaitu sebagai dua bangsa maritim. Bagi Indonesia, laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Memperkuat angkutan laut berarti mendekatkan pulau dengan pulau, masyarakat dengan pasar, dan daerah terpencil dengan pusat pertumbuhan. Ini adalah sebuah fondasi bagi pemerataan dan kesejahteraan. Sebagai dua bangsa dengan tradisi berhari yang panjang, kita memiliki banyak hal untuk saling membagikan dan saling dipelajari. Pertukaran ilmu dan keahlian inilah yang akan menjadi sumber inovasi bagi masa depan lautan kita. Kemitraan ini bukan sekedar gagasan di atas kertas, melainkan kerja nyata yang telah dimulai berjalan. As the world's largest archipelagic nation with more than 17,000 islands, connectivity is what binds Indonesia together, expands opportunity, and strengthens our competitiveness. We are strengthening strategic ports, integrating logistics, and advancing rail development from high-speed rail to future and better and expanded corridors across Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. This once again open opportunities in joint manufacturing of rail and equipment, technology transfer in signaling and digital logistics, and integrated rail, port, and logistics corridors. Our aim is simple: to move people, goods, and opportunities more efficiently across the archipelago. Third, climate resilient infrastructure. For Indonesia, climate adaptation is already a daily reality. Floods, flash floods, landslides make up more than 90% of our natural disasters. They displace communities,
damage infrastructure, and disrupt livelihoods. Along Java's northern coast, land subsidence and sea level rise are threatening millions of people, and a number of big ports industry, agriculture, and special critical economic zones and infrastructure. This is why Indonesia is advancing the Giant Sea Wall project and a broader coastal resilience agenda, not only to build protection, but to safeguard lives, livelihoods, and coastal cities. These open opportunities in engineering, barrier technology, operations, early warning systems, as well as joint research. Indonesia does not want to join the energy transition only as a raw material supplier. We want to participate in value creation, help advance our trade and investments relations. Against this backdrop, allow me to highlight 3 priorities from Indonesia's infrastructure agenda. First, transport decarbonization. Transport is a major source of Indonesia's energy-related emissions. As Indonesia works toward its 2030 climate agendas and net zero emissions by 2060, transport transformation will be essential. This includes electrified rail, green mass transit, electric vehicles, battery ecosystems, sustainable aviation fuel, and cleaner maritime transport. For us, this is also about industrial upgrading. Indonesia does not want to join the energy transition only as a raw material supplier. We want to participate in value creation. Selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dan Republik Indonesia beserta delegasi. Kami mengundang Bapak Menko dan untuk dapat melihat tempat duduk yang telah disediakan. Mengucapkan selamat datang Pak Menko di KBRI UNESCO. Fokus kita hari ini dan ke depan adalah kerjasama ekonomi yang lebih menguntungkan lagi untuk kedua belah pihak. Akhirnya mari kita terus membangun Indonesia dari manapun kita berada. Patriotisme tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal teritori. Saya menolak kalau ada yang mengatakan patriotisme, nasionalisme itu didefinisikan dengan harus berada secara fisik di tanah kelahiran. Karena dari manapun kita bisa berkontribusi dan bisa punya peran dan mengabdi. Setuju nggak teman-teman? Jangan lelah mencintai tanah air. Kalau ada yang kurang pas di hati, mudah-mudahan tetap kita punya spirit untuk bagaimana kita bisa membuat Indonesia kita lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Sampai ketemu di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua bisa dijawab secara decisive hari ini ketika ada kaitan dengan sektor-sektor lainnya. Dan ini penting sekali bagi saya untuk bisa menyampaikan pada saatnya kepada para menteri atau kolega saya yang juga punya kepentingan untuk bisa merespon apa yang menjadi concern dari teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini. Sukses untuk semuanya. Sampaikan salam satu keluarga. Ditunggu karya-karyanya hari ini dan ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan AHY memimpin konsultasi bilateral Indonesia-Rusia di bidang kemaritiman bersama penasihat Presiden Federasi Rusia sekaligus Ketua Dewan Maritim Federasi Rusia Nikolai Patrushev di Moskow, Senin 1 Juni 2026. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari dialog yang diinisiasi pada November 2025 lalu di Jakarta menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang perkapalan, konektivitas maritim, logistik, pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. AHY menilai Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan karakter sebagai negara maritim besar yang memiliki peluang luas untuk membangun kemitraan jangka panjang. Sebagai tindak lanjut kerjasama,
kedua negara sepakat membentuk 3 kelompok kerja strategis. Kelompok kerja pertama berfokus pada pengembangan industri galangan kapal dan pelabuhan berkelanjutan. Kerja kedua menangani pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Adapun kelompok ketiga yaitu berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, riset dan pelatihan. AHY menegaskan kerjasama Indonesia-Rusia di sektor maritim bukan sekedar komitmen di atas kertas, melainkan telah bergerak menuju implementasi nyata yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.